Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Evata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi semakin nyata bagi kita, dan kita boleh semakin berdiri kokoh di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang kita miliki sampai pada hari ini. Dalam rangka momentum memperingati Hari Jumat Agung yang besok, ya, semua kita orang percaya akan memperingati peristiwa yang paling agung yang pernah terjadi di atas muka bumi ini, di mana Yesus anak Allah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dan mati tergantung di atas kayu salib. Ya, salib adalah pusat daripada kekristenan, karena salib sebagai perwujudan daripada kasih Allah yang besar itu. Ketika Allah yang tidak terbatas, Allah memutuskan untuk membatasi dirinya di dalam darah dan daging, di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan bagaimana menderitanya Kristus ketika Kristus memutuskan untuk datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, ya, turun status dari yang ilahi menjadi yang manusia, dari yang tidak terbatas menjadi terbatas di dalam darah dan daging. Dan dia tahu bahwa Yesus akan menderita, maka malam sebelum dia disalibkan, dia bergumul di Taman Getsemani. Ya, Lukas yang berprofesi sebagai seorang tabib sampai melukiskan pergumulan Yesus. Ya, dikatakan peluhnya menjadi titik-titik darah yang menetes ke bumi. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Atau di dalam bahasa sederhananya katakan, "Kalau bisa ya Bapa, saya tidak harus meminum cawan murka Allah ini. Ya, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kita bersyukur kepada Allah karena Kristus di dalam ketaatannya sebagai manusia, dia menyelesaikan tugasnya sampai di atas kayu salib, sehingga urusan dosa manusia diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salib hina menjadi mulia, karena yang tergantung di atas kayu salib adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Salib hina sekarang menjadi lambang mulia. Di rumah-rumah orang Kristen selalu ada ornamen salib. Di kendaraan, ya, para wanita selalu menggunakan leontin salib. Ya, sangat indah, karena yang mati di atas kayu salib adalah anak Allah, juru selamat umat manusia. Pada hari ini saya ingin membahas makna daripada 7 perkataan salib.
Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, ya, mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore, ya, Tuhan Yesus mengungkapkan ada hanya 7 perkataan yang dicatat di dalam Alkitab, ya, 7 perkataan, dan 7 perkataan itu kita akan bahas satu persatu. Mari kita melihat perkataan salib yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini dicatat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya, Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Bapak, Ibu, Saudara sekalian boleh membuka Alkitab dan melihat perkataan salib yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari perkataan yang pertama ini, dari 7 perkataan, ya, dari perkataan yang pertama, Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, diucapkan. Kalau kita perhatikan dari perkataan 1, perkataan yang kedua, perkataan yang ketiga, itu diucapkan di antara waktu, ya, jam 9 sampai jam 12. Nanti pada perkataan yang keempat, ya, pada waktu itu jam 12 sampai jam 3, yang seharusnya matahari bersinar dengan terik, dan kemudian matahari menyembunyikan dirinya, ya, karena tidak mau melihat anak manusia, ya, mati di atas kayu salib menanggung dosa umat manusia. Nah, apa makna daripada perkataan Tuhan Yesus yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Ya, makna yang pertama adalah Tuhan Yesus memang datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni orang berdosa. Ya, kita bisa lihat itu di Injil Lukas, ya, sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan, ya. Jadi, ya, Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa umat manusia. Yang kedua, makna daripada ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makna yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan, waktu Petrus muridnya dengan bangga, dia merasa sudah hebat karena dia bisa mengampuni 7 kali. Biasanya orang bisa mengampuni 3 kali saja sudah hebat, dan ini Petrus sudah mengampuni 7 kali. Dia pikir dia akan dipuji oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dia bertanya, Guru, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah pada saya? Petrus katakan 7 kali, tapi Tuhan Yesus katakan bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Dan ini bukan secara harafiah artinya 490 kali, bukan. Artinya adalah ampuni, lupakan, dan jangan ingat-ingat lagi. Ketika kamu mengampuni kesalahan orang lain dan kamu menghitung-hitung kesalahan orang itu, maka pengampunanmu itu nggak tulus. Waktu Tuhan Yesus mengajar tentang hal pengampunan, dia sendiri melakukan apa yang dia ajarkan. Dan banyak ahli-ahli yang menyelidiki ketika seseorang tergantung di atas kayu salib, biasanya perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan makian, perkataan umpatan, perkataan sumpah serapah terhadap orang-orang yang ada di bawah yang telah menyalibkannya.
tapi Tuhan Yesus. Tidak ada kata umpatan, tidak ada kata caci maki, tidak ada kata sumpah serapa yang keluar dari mulutnya, tetapi hanya 7 perkataan yang dicatat. Dan perkataan yang pertama kali keluar adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Makna yang ketiga daripada perkataan "Ya Bapa, ampunilah mereka" ini adalah karena pengampunan inilah maka kita orang berdosa saat ini dapat menyapa Allah sebagai Bapa kita. Ya, kita yang dosanya sudah diampuni, maka kita sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa menyebut Allah, "Ya Aba, ya Bapa." Ada satu hubungan yang tadinya sudah rusak karena dosa, karena kita sudah diampuni ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diangkat menjadi anak Allah. Itu dicatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Haleluya. Makna perkataan salib yang kedua, ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Konteks daripada perkataan ini adalah diucapkan Tuhan Yesus kepada salah seorang daripada penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Kita tahu ada 2 orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 2 orang penjahat. Yang seorang kurang ajar, dia bilang, "Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan aku." Tapi yang satu tahu diri, kamu bicara kurang ajar. Kalau kita disalibkan karena memang kita penjahat, kita layak untuk disalibkan. Tapi orang ini enggak buat sesuatu yang salah, yang berdosa sehingga dia layak untuk disalibkan. Dan yang satu yang tahu diri, dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia katakan, "Tuhan, ingatlah akan aku, ya, kalau engkau datang sebagai raja." Dan Yesus katakan, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, makna daripada perkataan salib yang kedua, ya, ini merupakan jaminan akan masa depan. Ini perkataan ini merupakan jaminan akan keselamatan kita. Ya, makna perkataan salib yang kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus." Ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan selama-lamanya di surga atau kehidupan selama-lamanya di neraka. Ya, dan Yesus menjamin kepada penjahat yang tahu diri itu, yang meminta Tuhan supaya dia mengingatnya pada waktu Tuhan datang kembali sebagai Raja. Dan Tuhan memberikan jaminan, "Hari ini engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, kita bersyukur yang percaya kepada Yesus Kristus, kita pun mendapat jaminan akan hidup yang kekal. Ya, dan makna perkataan salib yang ketiga, ya, perkataan ini diucapkan kepada mamanya dan juga kepada Yohanes muridnya. Ya, waktu Tuhan Yesus
tergantung di atas kayu salib dan dia akan meninggal. Ya, sebagai anak tertua, dia memberikan tanggung jawab kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, supaya mengurusi mamanya. Tuhan Yesus katakan, "Ibu, inilah anakmu." Ya, menunjuk pada diri Yohanes, dan kepada Yohanes dia katakan, "Inilah ibumu." Makna daripada perkataan salib yang ketiga ini, ya, ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai anak yang tertua di dalam keluarga, dan Tuhan Yesus mempraktekkan pengajarannya sendiri tentang pemeliharaan terhadap orang tua. Ya, Tuhan melakukan apa yang dia ajarkan dan dia sendiri lakukan itu. Ya, maka dia menunjukkan sikap tanggung jawabnya sebagai seorang anak, dan dia menyerahkan tanggung jawab ini kepada Yohanes, supaya Yohanes mengurus Maria, ibu daripada Tuhan Yesus. Dan di dalam perkataan yang keempat dan kelima, ya, perkataan ini diucapkan pada saat terjadi suasana gelap gulita. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 27 ayat 45, di mana seluruh alam semesta diliputi oleh kegelapan. Dan kegelapan ini bukanlah kegelapan yang biasa. Ya, Pendeta Stephen Tong mengatakan, ya, ini bukan kegelapan karena awan gelap, bukan kegelapan karena gerhana matahari. Ya, karena gerhana matahari tidak terjadi sampai 3 jam lamanya. Kegelapan yang terjadi ini adalah satu peristiwa unik, peristiwa yang terjadi karena salib Tuhan Yesus. Ya, pukul 12 sampai pukul 3, di mana seharusnya matahari bersinar paling terik, tetapi matahari menyembunyikan dirinya. Ketika seorang anak Tuhan, ya, tergantung di atas kayu salib. Mari kita melihat perkataan daripada Tuhan Yesus yang keempat. Ya, perkataan Tuhan Yesus yang keempat, Tuhan Yesus berteriak dengan segenap tenaga yang masih tersisa, dan dengan kesedihan yang sangat mendalam, dia berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya adalah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, satu keterpisahan yang belum pernah terjadi di dalam diri Allah. Allah meninggalkan Allah. Martin Luther ketika dia menyelidiki perkataan daripada salib yang keempat ini, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Martin Luther tidak bisa memahami perkataan ini. Dia duduk berjam-jam memikirkan. Kemudian dia sambil memukul-mukul dirinya, dia mengatakan, bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Inilah yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus ketika dia harus menerima cawan murka Allah. Bukan hanya sekedar cambuk yang bercabang 3 yang pada ujung-ujungnya ada duri, yang ketika dipecutkan dengan sekuat tenaga, maka duri-duri itu akan menempel di daging Tuhan Yesus dan ditarik dengan sekuat tenaga.
maka akan merobek-robek dagingnya. Dan itu terjadi, ya, 40 kurang 1 kali pukulan. Ketika duri-duri itu mengenai daging daripada Tuhan Yesus dan kemudian ditarik, maka robeklah tubuh Yesus. Maka malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ketika dalam perjamuan yang terakhir, Tuhan mengambil roti dan Tuhan katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Ya, bukan cambuk yang ditakuti, bukan mahkota duri, bukan karena paku yang akan memaku, ya, tangan dan kakinya. Ya, tangan dan kaki Yesus yang dipaku, bukan itu yang paling menakutkan. Bukan karena murid-murid akan meninggalkan dia seorang diri, bukan karena Petrus akan menyangkal dia sampai 3 kali, bukan karena Yudas Iskariot muridnya akan mengkhianati dia dengan menjual gurunya dengan 30 keping uang perak. Bukan itu yang paling dia takutkan. Yang paling dia takutkan adalah ketika Allah meninggalkan dirinya. Di dalam keadaan sebagai manusia yang menanggung dosa umat manusia, dan Allah terlalu kudus untuk memandang dosa, maka Bapa memalingkan mukanya. Kalau pada peristiwa-peristiwa yang lain Yesus selalu menyebut Allah sebagai Bapa, dan pada saat itu Yesus menyebut Allah sebagai Allahku. Ya, mengapa? Karena pada waktu itu dia harus menanggung dosa umat manusia. Semua dosa ditimpahkan kepadanya, dan di dalam keadaan sebagai orang berdosa, maka Bapa tidak layak untuk memandang Yesus yang disalibkan itu. Tuhan Yesus, ya, dia tergantung di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia. Dalam ketiga Injil mencatat bahwa murid-murid sangat kelelahan, mereka mengantuk, murid-murid tidur. Tetapi Tuhan Yesus, ya, ketiga Injil mencatat Tuhan Yesus tidak istirahat sepanjang malam, dan kemudian pagi dia harus melewati persidangan demi persidangan yang sangat tidak adil, ya, dan kemudian akhirnya dia harus naik ke atas kayu salib untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Dan perkataan salib yang berikutnya, ya, Tuhan katakan, aku haus. Perkataan ini menunjukkan keadaan Tuhan Yesus sebagai manusia yang sangat manusiawi sekali, yang bisa lelah, bisa sedih. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami suatu kelelahan fisik yang begitu luar biasa. Dia betul-betul sedang haus, ya, karena dia harus melewati Via Dolorosa, perjalanan salib, memikul kayu salibnya sendiri sampai keluar pintu gerbang. Dan di situ, di Bukit Golgota, dia disalibkan. Waktu di dalam perjalanan Via Dolorosa itu, dia berapa kali terjatuh. Ada wanita-wanita yang ingin memberi kepada Tuhan Yesus minum, tetapi prajurit Romawi tidak mengizinkannya. Ya, Yesus di dalam keadaan sebagai manusia, ya, dia sangat lelah. Dia
mengantuk, ya, karena sepanjang malam dia bergumul. Murid-murid kelelahan, mereka tidur. Sampai 3 kali Tuhan Yesus harus membangunkan mereka dan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja? Yesus kelelahan, ya. Tuhan Yesus secara manusiawi, Tuhan Yesus pun dapat menjadi lelah. Waktu Tuhan Yesus katakan, aku haus, ini menunjukkan kelelahan Tuhan Yesus secara manusiawi. Dan perkataan yang ke-6 dan yang ke-7, ya, terjadi pada saat terang kembali, ya. Ini menyatakan konflik sudah berakhir dan kemenangan sudah mencapai, ya, kemenangan sudah dicapai. Maka pada perkataan yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Makna daripada perkataan yang ke-6 tetelestai ini, ya, apa yang sudah selesai? Karya penyelamatan umat manusia atas dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang sudah diselesaikan? Ya, semua nubuatan tentang karya penyelamatan sudah diselesaikan. Apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Pekerjaan yang Bapa berikan sudah dikerjakan dengan penuh ketaatan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. Dan yang terakhir, ya, yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Makna daripada perkataan yang ke-7 ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kematian tidak dapat menguasai dia, tetapi dia yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa. Dan kematian pun tidak dapat menahan dia lebih lama lagi. Dan ketika dia, ya, sesuai dengan janjinya, waktu dia masih hidup, dia katakan dia akan mati dan dikuburkan. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini semua terjadi. Maka dia berkuasa atas kematian, sehingga dia bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Kita yang percaya, kita pun akan mendapatkan kebangkitan sama seperti Kristus yang telah menang atas kematian dan bangkit. Dengan demikian kita yang percaya, ya, kepada Yesus Kristus, maka kita pun akan mengalami, ya, kebangkitan dan hidup yang kekal. Inilah makna daripada 7 perkataan salib yang kita bisa pelajari. Biarlah ini boleh semakin meneguhkan, menguatkan iman kepercayaan kita. Semakin kita boleh diingatkan, salib adalah bukti daripada kasih Allah yang begitu besar yang telah Dia nyatakan ketika Dia memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, dan kemudian tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan, Tuhan mengasihi kita. Dari surga Dia mau datang ke dalam dunia. Mungkin kita tidak bisa memahami, tidak bisa menerima, tapi percayalah,
Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau kita mau datang di bawah kaki salib Kristus, kita mau datang dengan hati yang hancur, kita mau dengan rendah hati membuka hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Hidupmu yang sudah rusak oleh karena dosa. Mungkin hidupmu sudah kacau balau hari ini. Hidupmu tidak punya pengharapan. Kamu tidak punya pegangan di dalam kehidupan. Saya mau tantang kamu. Maukah kamu membuka hatimu? Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Engkau akan diselamatkan. Dan keselamatan yang kita miliki adalah keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita boleh merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita boleh percaya sungguh-sungguh kepadanya, sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, biarlah melalui peristiwa Jumat Agung iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan, dan melalui Paskah ya kita boleh bersuka cita karena Kristus sudah bangkit dan kuasa dosa telah dipatahkan. Kita memiliki jaminan kepastian hidup yang kekal karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit bagi saudara dan saya. Biarlah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kita yang memalukan, perbuatan-perbuatan kita yang berdosa, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita tinggalkan. Jangan lagi kita menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua di dalam kehidupan kita. Karena Dia begitu sangat menderita ketika Dia harus mati tergantung di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Marilah kita memelihara hidup yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus memberkati kita semua.